Seorang suami suka minum, pasti rumah tangganya hancur. Hilang akalnya, pasti anak istrinya hancur. Suami yang suka minum, pasti anak istrinya hancur. Lurah yang suka minum, pasti kelurahannya hancur. Camat yang suka minum, pasti kecamatannya hancur. Presiden yang suka minum, pasti negaranya hancur. Iya. Mengingatkan ya, tidak boleh ya. Ya. Kalau itu sudah terjadi, maka jangan diulang. Kalau itu belum terjadi, maka jangan sampai terjadi. Sudah? Itu poin pertama ya. Jadi mau minum tua, air aki, air semprong, air setrum, air sungai, air comberan, terserah. Yang penting negaranya makmur. Air gorong-gorong. Gitu ya. Lebih-lebih. Sebagai presiden, sebagai camat, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai apapun saja Anda, silakan tanggung sendiri dosanya, ya kan? Mau jungkir wali, mau salto, mau silat, mau kungfu, mau shaolin, mau kickboxer, mau tinju, mau telanjang, wes sakarepmu, mau dagel, mau gila, mau ngedan, sakarepmu, kan? Wes mau salah ngomong, mau apalah sakarepmu, yang penting rakyat makmur, rakyat sejahtera, kan gitu kan? Betul. Baldatun thayyibatun warupun ghafur, mau bermanuver apapun terserah. Ya, yang penting rakyat ini jangan dipuyo-puyo, rakyat jangan disiksa, rakyat jangan diperas, rakyat jangan dimenderitakan, rakyat jangan jujur ya. Ini rakyat ini banyak yang susah, ya kan? Rakyat ini banyak yang menderita, banyak yang ngenes. Nah, itu aja intinya. Hutang ini kan sekian triliun, bunganya saja sudah nggak mampu, APBN-nya defisit. Maka nanti berdampak ke pajak makin tinggi, rakyat makin susah. Yang saya sedihkan, yang saya takutkan, sudah hidup jaran, hidup kodok, hidup kadal, rakyat susah. Sudah minum khamr, minum tua, minum racun, minum air aki, minum air comberan, ya kan? Sudah gila, sudah edan, sudah nggak waras, ya, sudah nggak jelas hukumnya, sudah nggak jelas hatinya, nggak jelas akidahnya. Udah gitu rakyatnya susah. Nah ini poin kedua, poin ketiga. Paham betul? Bukan hanya Pak Prabowo, siapapun ya, Pak Prabowo, Pak Pranoto, siapapun lah ya nanti presidennya. Yang penting urusan akidah, urusan ranah akidah itu mau minum, mau melacur, mau apapun itu ditanggung sendiri nak dosanya. Yang penting sebagai presiden itu tugasnya memakmurkan rakyatnya, gitu ya, mensejahterakan rakyatnya. Bahkan kalau bisa tuh sudah nggak ada lagi rakyat yang terima bansos. Dan Indonesia ini 1000 kali punya potensi untuk itu. Nah, iya, betul. Jadi ada bansos, ini rakyat dari presiden, oh maaf Pak, saya udah ada, gitu loh. Ini bansos dari presiden, oh maaf Pak, kita udah cukup, kasihkan yang lain. Kasihkan ke yang lain. Oh enggak Pak, cukup. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini nggak ada yang mau bansos. Iya. Kenapa? Sudah makmur. Makmur ekonominya, makmur agamanya, makmur intelektualnya, dan semuanya, makmur budayanya. Nah, ini bukan mulu-mulu. Dalam ajaran Islam memang begitu. Dan pernah terjadi seperti itu. Pemimpin kalau sudah salah jalan, nanti yang jadi korban rakyatnya gitu loh ya. Indonesia akan mengakui kedaulatan Israel. Mau nyungsep di pantatnya Israel, monggo. Kita ini mau bisa apa? Nah, itu yang harus kita tangkap poinnya. Ini bahasa paling klimaks ya. Kalau saya boleh pinjam istilahnya Cak Nun itu, nggak ada Indonesia itu rakyat makan gitu loh. Nah, udah. Jadi Indonesia bubar itu ya? rakyat sudah masih tetap makan itu. Ayo kita fight, kita survive ya. Iya. Jadi dalam momentum ini, dalam dimensi ini, dalam ranah ini, Pak Prabowo minum homer, kita bisa apa? Kita ini, dan toh itu juga sudah ada MUI, betul, sudah ada Muhammadiyah, sudah ada NU, udah ada mereka cerdik-cerdikia, sudah ada itu orang-orang ring 1 juga profesor doktor semua. Tiba-tiba Rizky teriak, Presiden Gus Nur ijazahnya palsu. Rizky teriak gitu, wah mantep ini, mantep kamu nak, ya. Jadi daripada saya menjara Rizky, mending tak tunjukkan ijazahnya. Bahkan ijazah ini tak serahkan ke Rizky. Silahkan di laboratorium, di forensik, di Amerika boleh, di Jepang boleh, di bawa sana, bawa ijazahnya. Wes, yes, itu saya puas. Di lain sisi, kalau ternyata ijazah saya palsu,
ya sudah, berarti dulu saya belinya asli kok, dapat palsu, ya udah saya minta maaf gitu. Tapi intinya Rizky saya bebaskan, untuk apa saya menjara rakyat? Ya. Oh, saya ini presiden negarawan, masa menjara rakyat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, jemaah, saudara-saudara, siapapun Anda yang akan menonton video ini, kembali lagi kita di Gus Nur 13 Official ya. Yang pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan kembali temanya masih seputaran politik. Nah, saya langsung bergeser ke Abi Gus Nur ya. Siap. Jadi tema politik kita hari ini itu berkaitan dengan jadi ada peristiwa kemarin Pak Prabowo itu menjamu tamu Presiden Prancis ya, Pak Macron katanya. Nah, di dalam perjamuan tersebut Pak Prabowo dikatakan oleh banyak netizen, dikomentari oleh banyak orang bahwa beliau menjamunya pakai khamar gitu, Bi. Jadi minuman keras gitu, Bi, atau minuman beralkohol. Oke. Tapi syukur saja beberapa hari setelah kabar ini viral dan mendapat tanggapan negatif dari netizen, orang pemerintahan alhamdulillah sudah mengklarifikasi, Bi. Jadi katanya kabarnya hoax gitu. Bahwa yang dituangkan itu bukanlah minuman yang mengandung alkohol, tapi jus apel katanya, Bi. Ya cuma ada lagi komentar untuk mengkantar klarifikasi tersebut. Katanya kok warnanya ya mendekati minuman beralkohol, berbusa gitu. Iya, berbusa dan lain semacamnya. Nah, namun tanggung jawab kita sebagai intelektual dan influencer ataupun orang-orang yang sekiranya menonton video ini berkaitan dengan peran intelektual, bagaimana kita mengedukasi bahwa minuman beralkohol itu ya seperti apa efeknya, seperti apa larangannya. Meskipun ini tidak datang langsung dari peristiwa tersebut ya, Bi. Tapi penting juga untuk kiranya kita menjelaskan kenapa hal ini viral dan ditanggapi negatif oleh banyak netizen gitu. Ya, monggo Abi melihat peristiwa tersebut. Tapi Nak Rizky searching nggak di berbagai sumber, itu valid atau gimana? Jadi kalau berdasarkan beberapa media berita, itu juga menyalurkan apa yang menjadi klarifikasi dari orang-orang yang ada di pemerintahan. Nah, katanya itu kabar hoaks, dijelaskan kembali, ditegaskan kembali bahwa ya minuman itu hanya jus apel dan tidak mengandung alkohol. Jadi saya lihat video itu sekilas, tapi tidak saya lihat sampai selesai. Langsung saya lewati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sahabat, teman-teman subscriber Gus Nur 13 Official. Kita akan bahas masalah ini. Kita lagi berada di mana ini? Suasananya outdoor ya. Kita lagi berada di Masjid Cahaya Surga 13. Alhamdulillah. Singosari, kita lagi bangun masjid di sini. Masjid peradaban Islam, masjid aktif 24 jam. Masjid tidak dikunci, tidak ditutup 24 jam. Masjid disiapkan dapur umum, disiapkan tempat tidur, disiapkan tempat iktikaf, tempat ngaji, tempat macam-macam nanti ya. Destinasi wisata religius, insya Allah. Baik, jadi ini pendapatku ya, pendapat saya. Bagaimana itu seorang presiden, seorang Pak Prabowo atau siapapun minum minuman khamar? Saya 3 poin aja, biasalah. Kalau kita bahas 2 atau 3 poin. Ini sisi saya ya, sisi Cak Nur ya, sisi Gus Nur. Pertama, karena Pak Prabowo itu agamanya Islam, betul? Islam. Kalau Pak Prabowo agamanya non-Islam, nggak usah bahas, next saja ya. Karena agamanya Pak Prabowo itu Islam, maka kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan atau mengingatkan ya, atau memberitahu bahwa minuman khamr itu hukumnya haram. Ini sebagai sesama muslim ya. Itu poin pertama. Jadi Pak Prabowo, siapapun lah, bukan Pak Prabowo saja ya.
meminum minuman khamr beralkohol, hadisnya banyak, ayatnya banyak. Al-Maidah 91, Al-Maidah 90 sampai 91, An-Nisa 43 kalau saya tidak salah, nanti dikoreksi lah ya. Tapi intinya tegas itu hukumnya. Minum khamr, minuman keras haram, haram kuadrat. Ya, ngerusak akal, ngerusak kesadaran. Kalau sudah ngerusak akal, ngerusak kesadaran, nanti ngerusak ekonomi. Ngerusak ekonomi, nanti ngerusak nilai fitrah kita sebagai pemimpin. Seorang suami suka minum, pasti rumah tangganya hancur. Hilang akalnya, pasti anak istrinya hancur. Suami yang suka minum, pasti anak istrinya hancur. Lurah yang suka minum, pasti kelurahannya hancur. Camat yang suka minum, pasti kecamatannya hancur. Presiden yang suka minum, pasti negaranya hancur. Itu hukum alam ya. Jadi saya nggak tahu apa itu benar, apa itu salah, tapi poin pertama adalah tidak boleh ya, hukumnya haram. Apalagi kita negara mayoritas Muslim ya. Oke, itu poin pertama, Ya. Narski. Poin pertama teman-teman ya. Saya nggak tahu tapi itu apa benar apa salah, itu poin pertama. Ya. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo atau wakilnya atau siapa lihat video ini dengan izin Allah, oh minimal kita sudah mengingatkan ya, tidak boleh ya. Kalau itu sudah terjadi maka jangan diulang. Kalau itu belum terjadi maka jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Sudah, itu poin pertama ya. Poin kedua, nih Gus Nur 13 official punya pendapat. Poin kedua, sebenarnya saya tidak peduli mau minum khamr, mau minum racun tikus ya, mau minum arak, mau minum tua, mau minum air aki, saya nggak peduli ya, apalagi kalau sudah menyangkut wilayah ranah akidah. Akidah itu hidayah, nggak bisa dipaksa. Jadi mau minum tua, air aki, air semprong, air setrum, air sungai, air comberan, terserah. Yang penting negaranya makmur. Air gorong-gorong. Gitu ya, lebih-lebih. sebagai presiden, sebagai camat, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai apapun saja Anda, silakan tanggung sendiri dosanya, ya kan? Mau jungkir wali, mau salto, mau silat, mau kungfu, mau shaolin, mau kickboxer, mau tinju, mau telanjang, wes sakarepmu, mau dagel, mau gila, mau ngedan, sakarepmu kan? Wes mau salah ngomong, mau apalah sakarepmu, yang penting rakyat makmur, rakyat sejahtera, kan gitu kan? Betul. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mau bermanuver apapun terserah. Memenuhi tanggung jawab. Apa ya? Hidup jaran terserah, ya kan? Hidup kodok terserah, ya kan? Enggak umpama, mau apapun terserah gitu. Hidup kadal terserah, mau hidup apa kayak hidup setan terserah. Ya, yang penting rakyat ini jangan dikuyo-kuyo, rakyat jangan disiksa, rakyat jangan diperas, rakyat jangan dimenderitakan, rakyat jangan jujur ya. Ini rakyat ini banyak yang susah, ya kan? Rakyat ini banyak yang menderita, banyak yang ngenes. Nah, itu aja intinya. Bisa nggak ditangkap poin ini? Bisa. Mau gila, mau waras, mau edan, mau waras, mau hidup setan, hidup dajjal, terserah manuvernya apa. Karena kita ini retina mata kita terbatas, nah. Kita hanya bisa melihat depan panggung, tapi di belakang panggung kita nggak bisa melihat. Kita hanya bisa mendengar hidup dajjal, itu hanya dohiriah saja, tapi di balik itu kita nggak bisa menembus. Jadi makanya dengan pengalaman-pengalaman Abi selama ini, orang yang bilang merah belum tentu merah, orang yang bilang hitam belum tentu hitam. Betul. Mulutnya A belum tentu hatinya A. Jadi Abi sudah nggak bertolak ukur dengan mulutnya lagi sudah. Dengan apa yang dilihat. Hidup jaran, Abi nggak lihat itu, nggak denger itu. Hidup kodok. Hidup kodok terserah. Yang Abi lihat sekarang rakyat sejahtera nggak ini? Iya betul. Hutang ini kan sekian triliun, bunganya saja sudah nggak mampu, APBN-nya defisit, maka nanti berdampak ke pajak makin tinggi, rakyat makin susah. Dan ini poin ketiganya ini. Yang saya sedihkan, yang saya takutkan, sudah hidup jaran, hidup kodok,
hidup kadal, rakyat susah. Itu poin ketiga ini. Ya kan? Sudah minum khamr, minum tua, minum racun, minum air aki, minum air comberan, ya kan? Sudah gila, sudah edan, sudah nggak waras, ya, sudah nggak jelas hukumnya, sudah nggak jelas hatinya, nggak jelas akidahnya, udah gitu rakyatnya susah. Nah ini poin kedua, poin ketiga. Paham betul? Nah, jadi monggo, bukan hanya Pak Prabowo, siapapun ya, Pak Prabowo, Pak Pranoto, siapapun lah ya nanti presidennya. Yang penting urusan akidah, urusan ranah akidah itu mau minum, mau melacur, mau apapun itu ditanggung sendiri nak dosanya. Yang penting sebagai presiden itu tugasnya memakmurkan rakyatnya, gitu ya, mensejahterakan rakyatnya. Jadi undang-undang mengatakan bahwa alam bumi Indonesia ini, baik udaranya, baik lautnya, baik tanahnya, kandungan tanahnya, sumber daya alamnya, hutannya, semua itu dikelola oleh negara, lalu memakmurkan rakyatnya untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan kalau bisa tuh sudah nggak ada lagi rakyat yang terima bansos. Dan Indonesia ini 1000 kali punya potensi untuk itu. Nah, betul. Jadi ada bansos. Ini rakyat dari presiden, oh maaf Pak, saya udah ada, gitu loh. Ini bansos dari presiden, oh maaf Pak, kita udah cukup, kasihkan yang lain. Kasihkan ke yang lain. Oh enggak Pak, cukup. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini nggak ada yang mau bansos. Kenapa? Sudah makmur. Makmur ekonominya, makmur agamanya, makmur intelektualnya, dan semuanya, makmur budayanya. Nah, ini bukan mulu-mulu, dalam ajaran Islam memang begitu dan pernah terjadi seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman. Oke, saya closing ya. Saya closing pelan-pelan. Ya, yang pertama, minum khamr, minum apapun sebagai orang Islam, sebagai saudara muslim, kita mengingatkan kalau memang itu benar, maka jangan diulang. Itu jelas nasnya, nggak boleh, haram hukumnya. Pemimpin kalau sudah salah jalan, nanti yang jadi korban rakyatnya gitu loh ya. Pemimpin kalau sudah salah jalan, yang jadi korban rakyatnya. Minum khamr atau melakukan hal-hal yang ditentang Allah, nanti yang jadi korban rakyatnya. Itu poin pertama, nak. Poin kedua, terserah, gitu kan. Ini kalau yang berkaitan dengan akidah, ini dimensi pribadi. Ya, ini dimensinya sudah dia pemimpin, kita rakyat. Udah, ini terserah yang kedua ini. Kalau tadi sebagai sesama muslim, kalau tadi yang pertama, kalau ini sebagai rakyat, sebagai majemuk ini, sebagai rakyat dan pemimpinnya, ya monggo lah. Saya nggak tahu panggung depan, nggak tahu panggung belakang, saya nggak tahu ujung bibir, ujung hati, saya nggak tahu, ya kan? Monggo lah, mau nyungsep ke gorong-gorong boleh, mau masuk sumur boleh, gitu kan? Mau hidup anjing, hidup dajjal, hidup kodok boleh, terserah. Yang penting rakyatnya makmur. Nah, cuman persoalannya begini, Bi. Abi mau tutup sesi yang pertama atau tutup videonya? Tuh, yang sesi yang ketiga nih, ketiga, jangan sampai sudah salah di mata Allah, salah di mata rakyat, ya kan? Melanggar hukum Allah, menciderai hati rakyat. Udah gitu ekonominya morat-marit. Nah, jangan gitu ya. Itu istilah pertanyaan yang pertama, itu poin saya. Oke. Nah, persoalannya begini, Bi. Ada yang menarik. Jadi kan sebetulnya kita memang tidak mengharapkan kalau ternyata yang diminum oleh Pak Prabowo atau yang dijamu kepada Presiden Prancis ini beneran hamar atau minuman yang beralkohol. Jadi terlepas dari itu, Bi. Nah, hanya saja karena viral dan masyarakat butuh ketegasan dalam menjawab ini. Alhamdulillah Abi Gusnur tadi sudah menjawab. Nah, persoalan yang kedua begini, Bi. Jadi kita sebagai warga negara ini dipaksa untuk menerima kondisi paling standar dalam bernegara atau dalam istilah bare minimum. Jadi untuk urusan kesejahteraan sosial, keadilan masyarakat dan kemampuan ekonomi masyarakat, kita belum bisa mendapatkan. Urusan-urusan yang pribadi, akhlak dan semacamnya tadi itu juga justru takut dinormalisasi gitu, Bi. Nah, contohnya hari ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kemarin kan viral itu, Bi, kasus PHK terhadap pegawai Stritex. Nah, justru sampai hari ini
orang-orang pemerintahan yang kemarin bilang akan memenuhi tanggung jawabnya, akan memindahkan tempat pekerjaannya, dalam istilah memenuhi pekerjaannya kembali, Bi. Justru per hari ini ada beberapa di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka itu belum dipenuhi kewajiban dan haknya, Bi. Jadi memang kondisi kita hari ini luar biasa, Bi. Untuk menekankan kepada pemerintah, pejabat negara, penuhi ini susah sekali. Gitu, Bi. Apalagi justru kita menekankan persoalan akidah dan akhlak. Nah, yang selanjutnya, Bi, ini kan katanya orang ada efek kalau kita minum minuman khamar, ya. Jadi bisa teler, kadang-kadang pikiran juga tidak bijak, ya bisa morat-marit ke sana kemari, Bi. Nah, astagfirullah, ini nauzubillah, Bi, Reski tidak mengharapkan. Jadi kan beberapa kali kita melihat ucapan-ucapan Pak Prabowo dalam pidatonya, kadang banyak sekali ucapan-ucapan yang blunder gitu, Bi, ya. Kalau bisa Rizky uraikan, misalnya mulai dari kemarin ketika debat di calon presiden, endasmu etik, juga ketika dikritik soal Pak Jokowi, endasmu, soal Indonesia gelap juga dianggap sebagai orang-orang yang mengkritik sebagai anjing yang menggonggong gitu, Bi. Dikritik soal cabai naik, bukan bagaimana kebijakan terhadap cabai itu harganya bisa turun, tapi justru kurangi makan cabai. Ada orang dikirim kepala babi suruh masak. Nah, dan yang paling terakhir, Bi, astagfirullahaladzim. Pidatonya terkait dengan Indonesia akan mengakui kedaulatan Israel. Nah, padahal itu monggo Abi coba langsung. Abi pakai kacamata aja ya. Mulai silo ini. Nah, ini bukan acting ini ya, memang lumayan agak enak. Kan tadi sudah Abi katakan, mau gila, mau waras, mau Shaolin, mau kungfu, mau muang thai, mau silat, mau apapun terserah. Yang penting rakyat makmur, ya kan? Yang penting rakyat terjaga masa depannya, terjaga dapurnya, ya kan? Anak-anak cucu generasi muda ini terjaga masa depannya. Silakan kalian edan. Silakan kamu berteman sama Dajjal, sama setan, sama iblis, sama Israel, terserah, itu urusanmu sama Allah nanti, ya kan? Mau nyungsep di pantatnya Israel, monggo. Kita ini mau bisa apa? Nah, itu yang Rizky tangkap poinnya. Lah ya. Jadi karena kebutuhan, kewajiban masyarakat ini belum dipenuhi, terkadang kita menormalisasi pemimpin yang ya anggaplah seperti yang di framing oleh media, bahwa Pak Prabowo minum minuman beralkohol. Jadi gini, jadi kita ini rakyat, makanya sudah sekarang ini poin saya ya. Sekarang ini nggak usah berharap ke pemerintah. Udah itu aja. Kalau kamu merasa rakyat Indonesia, kamu merasa anak putra Ibu Pertiwi Indonesia, kamu pejuang, mbah-mbahmu dulu tuh pejuang. Udah itu aja. Jadi ini bahasa paling klimaks ya. Kalau saya boleh pinjam istilahnya Cak Nun, itu nggak ada Indonesia itu rakyat makan gitu loh. Udah. Jadi Indonesia bubar itu ya? Rakyat sudah masih tetap makan gitu loh. Ayo kita fight, kita survive ya. Jadi dalam momentum ini, dalam dimensi ini, dalam ranah ini, nggak usah berharap sama pemerintah. Gitu. Pemerintah itu sudah nggak teli lek jare wong Jawa Timur. Pemerintah sudah terlalu banyak urusan, sudah terlalu banyak beban dosa, beban pikiran, beban batin. Pemerintah udah banyak. Kita nggak ada yang banyak kita harapkan dari pemerintah. Udah hidup sendiri, gitu ya. Ayo mandiri mulai sekarang. Nggak ada yang diharapkan ini, gitu loh. Nggak usah mengharap. Pokoknya ya udah kembali kepada Allah, nanti bagaimana lah, gitu kan. Nah, kembali ke tadi itu, ada hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Misalkan ini, Prabowo misalkan betul-betul menghamba kepada Israel, misalkan. Kita bisa apa? Contohnya. Kita bisa apa, gitu kan. Pak Prabowo minum homer, kita bisa apa? Kita ini, dan toh itu juga sudah ada MUI. Betul. Sudah ada Muhammadiyah, sudah ada NU. Udahlah, udah ada mereka-mereka cerdik-cendikia, sudah ada. Itu orang-orang ring 1 juga profesor doktor semua, enggak tahu ijazahnya beli atau asli kan enggak tahu lah ya, karena itu juga tercermin dari mentalitasnya juga. Nah, kita ngomong ini untuk siapa ini, kan gitu ya. Video ini untuk siapa ini? Kalau video ini untuk rakyat ke bawah, sudah nggak usah mikir pemerintah, mikir kita sendiri sekarang.
SPP anak kita ini nggak telat, token listrik kita tetap nyala, dapur kita tetap ngebul, udah itu aja. Kalau video ini untuk rakyat, gitu kan. Lah kalau video ini ditangkap untuk pemerintah, ya monggo ngedan-ngedan terserah, gila terserah sakarepmu, urusanmu sama Allah. Kan gitu nah. Iya, paham, Ada hal-hal yang kita nggak mampu nah, itu wilayah Allah lah, kita nggak mampu nah. Gitu teman-teman ya. Yuk kita berjuang aja lah, sekarang kita pikirkan diri kita sendiri. Gimana caranya gitu kan. Makanya sudah waktunya nanam lombok, itu bener nak. Jadi kalau ada sisa lahan, nanam lombok, nanam kemangi. Ya kan, bener nak itu nak. Jadi kita lebih suka justru ya, misal tanam lombok, siapkan lahan, bukan dengan kurangi makan lombok. Toh ini saya nggak tahu salah apa bener ya. Kan wacana-wacana ini sudah ada. Suatu ketika nanti listrik mati, internet mati, teknologi mati, akan tiba masa itu orang kota bingung cari makanan karena nggak ada stok. Nah, nanti orang-orang yang di pinggir-pinggir kota ini yang ternyata bertahan, yang hidupnya di gunung-gunung gini ini bertahan. Wallahualam, tapi wacana itu sudah ada. Nah. Kurang lebih seperti itu, oke? Iya. Tapi mau tambahkan atau kita tutup? Iya, pokoknya itulah ya. Saya sebagai rakyat, jadi kita tergantung ngomongnya sama siapa, tergantung video ini ditujukan siapa dan ditangkap siapa. Iya, syukur-syukur bisa didengarkan. Nah, tapi kalau video ini dicerna secara utuh, yaitu. Nah, itu poinnya. Ada berapa poin tadi? Ya. Kalau ditangkap secara sinis ya. Jadi kalau misalkan, nah ini kalau kita kembangkan sedikit lagi ya, kalau kita agak melebar sedikit, ada waktu 5 menit ini. Misalkan ada lagi, misalkan saya ini presiden misalkan, ini Presiden Gus Nur umpama ini. Amin. Terus tiba-tiba ada rakyat yang nulis buku, Gus Nur undercover, Gus Nur anak PKI misalkan. Ada rakyat yang nulis buku begitu. Habis sebagai pemimpin, nah kalau saya sebagai presiden, saya muliakan orang itu. Saya muliakan. Profesor-profesor yang ada di Indonesia bedah buku itu, seminarkan buku itu. Seneng saya kalau punya rakyat seperti ini. Tidak tersinggung justru. Loh, kalau memang, jangan-jangan memang saya PKI, jangan-jangan. Tapi saya nggak tahu, ya kan? Jangan-jangan bener buku ini. Kalau memang bener buku ini, ada dua, terus gimana? Apakah saya harus ada konsekuensi hukum? Apakah saya harus mundur dari jadi presiden? Oke, saya mundur. Kalau memang ternyata anak PKI itu nggak boleh jadi presiden, saya mundur. Dan saya minta maaf. Yang kedua, saya terima kasih sama Fulan yang nulis buku itu. Makasih. Ya, kita buatkan percetakan bila perlu. Ya, kita modali, otaknya dia brilian ini. Wow, kita muliakan. Gitu kan? Terus tiba-tiba muncul lagi rakyat. Gus Nur presiden ijazahnya palsu. Loh. Ya, daripada saya memenjarakan dia, mending tak tunjukkan ijazah saya. Nah, ini loh ijazah saya asli. Daripada saya menjarakan rakyat saya, dia rakyat saya. Untuk contoh apa? Ini sebenarnya sudah ada, Bi. Nggak tahu saya nggak pernah dengar. Saya pernah baca koran di Konoha, katanya sih ada gitu ya. Gus Nur, Presiden Gus Nur dituduh ijazahnya palsu. Yang nuduh Fulan. Nah, daripada saya memenjarakan Fulan. Nah, betul. Daripada saya nyewa pengacara, daripada saya bikin gaduh, saya ini negarawan. Jadi yang maksud Rizky itu, Bi, kebijaksanaan semacam ini ternyata sudah ada di negara Amerika Serikat. Ketika itu presidennya Barack Obama. Bukan malah memenjarakan rakyatnya, tapi justru dia, ini loh, pakai bukti-bukti dan lain semacamnya. Tiba-tiba Rizky teriak, Presiden Gus Nur ijazahnya palsu. Rizky teriak gitu. Wah, mantep ini, mantep kamu nak. Ya, jadi daripada saya menjara Rizky, mending tak tunjukkan ijazahnya. Bahkan ijazah ini tak serahkan ke Rizky. Silahkan di laboratorium, di forensik, di Amerika boleh, di Jepang boleh, di bawah sana, bawa ijazahnya. Wes, yes, itu saya puas. Di lain sisi, Bi, kalau ternyata ijazah saya palsu, ya sudah, berarti dulu saya belinya asli kok. Dapat palsu, ya udah saya minta maaf gitu. Tapi subhanallah, barakallah Pak, masya Allah. Tapi intinya Rizky saya bebaskan. Untuk apa saya menjara rakyat? Oh, saya ini presiden negarawan, masa menjara rakyat? Gitu. Monggo Pak Khairus, siap.
Udah ya, kayaknya waktunya habis. Alhamdulillah. Ketemu di topik berikutnya. Insya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.